Mohon maaf ini karena ada kendala hujan ya di sini Bapak Ibu di daerah di Jogja baru hujan ini nanti kalau ada suara gemuruh air mohon maaf gitu. Oke Bapak Ibu kita sudah masuk ke sesi ke-5. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah bisa menginterpretasikan visualisasi datanya. Sekarang kita akan masuk ke yang menjelaskan tentang penyusunan metodologi. Metodologi ini kita akan susun ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat dari cara penyusunannya bagaimana. Oh, mohon maaf, apakah putus-putus suara saya? Iya, kadang kadang putus-putus. Oh, iya, jaringannya. Oke, saya coba off cam ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya off cam. Bisa memaksimalkan apa namanya jaringan mungkin karena jaringannya cukup naik turun. Oke, sekarang apakah sudah terdengar dengan jelas? Alhamdulillah. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Kabar baik, Mas. Alhamdulillah. Baik Pak Roni. Nah, nanti Bapak Ibu kita tunggu Bu Misbah sambil menunggu Bu Misbah. Apakah ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Saya Mas Wildan. Belum ada? Ada Mas. Saya Oh, ada kemarin nggak bisa nyimpen template yang TXT itu loh Mas. TXT yang oh Hmm. yang TXT itu yang dokumen ya. Iya, jadi kan kita pilih kalimat kata yang sama, kemudian diganti kan. Setelah Mau nih definisinya setelah itu mangga. kan disimpan. Saya kok nggak bisa simpannya ya Mas? Oh mungkin ini file name-nya Bu. Coba nanti diulangi. Kemudian file name-nya Apanya disesuaikan. yang nggak sama Mas? Penyimpanan file name-nya Ibu nanti pas TXT-nya itu formatnya disesuaikan dengan yang seharusnya TXT itu. Oke. Begitu Ibu, Ibu Tias. Iya, saya belum paham Mas. Ye. Oh, oh, baik, sekarang sudah bergabung dengan kita semua. Bu Misbah, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, mohon maaf Bu, tadi karena di sini hujan jaringannya saya cukup naik turun, jadi kadang putus-putus gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung saja mulai Bu Misbah. Oke, Waktu dan tempat saya persilahkan. oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah suara saya bisa terdengar, Mas Wildan? Sudah Ibu, terdengar dengan jelas. Oke, baik. Mohon maaf ya kondisinya, aduh, tambah pilek ini mah. Belum berat jadinya. Oke, baik. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat malam. Di sini sudah ada Ibu Rosalinda, ada Bapak Rizal, Bapak Hari, Ibu Siti Aisyah, Ibu Tias, Pak Zainur, Pak Alfian, Bu Heni, Pak Hengki, Bu Fi, Pak Roni, Bu Erni, Bu Siti Rohani. Kemudian ada HP nih ya, device-nya atas nama siapa. Mohon izin nanti mungkin bisa di rename seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya pada malam hari ini, eh, agenda kita adalah penyusunan pada bagian metode ya Bapak Ibu. Nah, jadi izin saya akan menjelaskan sedikit saja gitu ya secara singkat di bagian metode ini seperti apa. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu seperti yang kemarin disampaikan gitu ya.
Untuk bagian metode silahkan dituliskan gitu ya, disusun apa kemudian jenis dari penelitian ini, bahwa ini adalah penelitian analisis bibliometrik. Nah, kemudian untuk datanya, ini mohon maaf kalau ini saya buatnya singkat ya, karena tergantung jumlah halaman yang saat itu hanya 10 halaman, sudah termasuk dengan daftar pustaka. Jadi untuk bagian metode ini saya ringkas, nanti saya contohkan yang panjang ya. Nah, jadi di sini saya ringkas saja bahwa ini adalah penelitian analisis bibliometrik, kemudian pengambilan datanya tertera pada pada gambar satu ya. Nah, jadi silahkan dituliskan bahwa dengan menggunakan database Scopus dengan kata kuncinya adalah ini dan ini, nah, akan diperoleh sekian dokumen, nah, di mana pengambilan data dilakukan pada tanggal berapa, tahun berapa. Nah, itu sebaiknya dituliskan. Kemudian dilakukan limitasi berdasarkan kriteria apa-apa saja, silahkan Bapak Ibu sebutkan. Nah, sehingga diperoleh yang tadinya 700-an menjadi 300-an ya, yang nanti akan dianalisis lebih lanjut menggunakan visualisasinya sebagai contoh adalah post viewer ya. Ya, mohon izin saya contohkan lagi yang lain. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Jadi ini ada berbagai macam contoh ya. Jadi mah nanti tergantung Bapak Ibu maunya yang seperti apa. Nah, kalau tadi saya sajikan gitu ya berupa diagram. Nah, kalau yang ini misalnya hanya berupa deskripsi saja ya dalam bentuk paragraf. Namun sebenarnya juga pada intinya sama. Data yang kita gunakan apa, yaitu database Scopus, kemudian dengan kata kuncinya apa, kemudian diperoleh berapa dokumen, kemudian kita lakukan screening gitu ya, atau limitasi. Kriterianya apa-apa saja, silahkan disebutkan. Nah, sehingga nanti diperoleh sekian dokumen. Nah, dari dokumen yang ada ini, kemudian nanti silahkan gitu kan kita analisis menggunakan apa gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya beda lagi gitu ya diagramnya. Jadi ada 3 tahap, identification, screening dan eligibility, dan juga included. Nah, ini yang kedua. Terus yang berikutnya, yang ketiga, nah ini contoh yang lain untuk diagramnya. Nah, bahwa penelitian ini adalah review dan juga bibliometric analysis, di mana tahapannya menggunakan Prisma. Di sini saya combine begitu. Nah, ini terdiri dari 4 tahap, identification, screening, eligibility, dan juga included. Pada intinya sama ya, kata kuncinya apa, diperoleh berapa dokumen gitu ya, berdasarkan database Scopus, kemudian kita lakukan limitasi, tersisa berapa. Nah, apakah kemudian kita lakukan lagi limitasi ya? Nah, silahkan. Kalau di sini saya ambil berdasarkan bidang saya ya. Kalau yang di atas ini limitasi secara umum. Nah, kemudian yang kedua ini limitasinya pada bidang saya yaitu science learning. Nah, kemudian diperoleh sekian 72 dokumen. Nah, inilah yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut seperti itu. Nah, ini contoh yang ketiga. Oke, berikutnya saya contohkan lagi.
Ini contoh yang berikutnya lagi. Tadi ini, oke sebentar. Nah, ini dijelaskan dulu gitu ya dalam bentuk paragraf. Agak panjang karena kalau yang ini kan di jurnal ya. Kalau yang tadi kan di proceeding jadi terbatas halaman. Nah, ini dijelaskan. Nah, sebenarnya juga sama. Saya menggunakan Prisma sama seperti yang sebelumnya tadi. Tapi kan kalau dilihat ini agak panjang gitu ya, proses atau tahapannya lebih didetailkan begitu. Namun pada intinya juga sebenarnya sama, terdiri dari 4 tahap: identification, screening, eligibility, kemudian include begitu ya, yang kemudian nanti akan dianalisis lebih lanjut. Kalau yang ini, oh proceeding. Kalau yang singkat seperti ini biasa saya proceeding ya, karena maksimal cuma 8 halaman ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga Bapak Ibu, tidak hanya sekedar metode ya. Kalau misalnya masih ada yang interpretasi ataupun visualisasinya masih terkendala, bisa disampaikan Bapak Ibu. Izin Bu Misma, bisa Iya, bertanya. silakan. Terkait tadi kan ada proses eliminasi data ya. Yang dimaksud proses eliminasi data itu pada dokumen atau pada saat di post nya ya Bu ya? Post Dokumen Bapak. Kalau yang post viewer itu kan sudah ibaratnya itu yang data dokumen bersih kita ya, data bersih kita kan begitu. Jadi yang limitasi tadi kriteria-kriteria yang kita lakukan itu adalah pada saat ini tadi ya ibaratnya filtrasi dokumen yang ada. Dari database Scopus tadi kan misalnya ada 1.000 dokumen, kemudian kita lakukan kan beberapa kriteria. Nah, sampai nanti misalnya diperoleh 100 dokumen. Nah, 100 dokumen inilah yang kemudian kita visualisasi lebih lanjut begitu ya menggunakan post viewer begitu. Berarti di delete di waktu di Excel-nya Bu ya? Betul, betul. Oke, oke. Makasih. Ini. Nah, Bapak Ibu untuk lebih lanjut terkait artikel bisa dikunjungi saja di profil ID Scopus saya gitu ya. Nah, tinggal nanti dilihat untuk bibliometriknya ya. Ini untuk pertanyaan Ibu Rosalinda. Oke, beberapa sudah saya share kemarin ya Bu ya di WA Group. Nah, kalau mau lihat lagi yang lain, nah itu silahkan di ID Scopus saya. Karena memang kalau untuk bibliometrik ini saya ada beberapa seperti itu. Kita bisa juga lihat di Google Scholar Inside. Karena terkadang untuk bibliometrik ini seperti yang saya sampaikan, ini bisa jadi apa? Ibaratnya preliminary study, ibaratnya seperti itu ya Bapak Ibu yang akan menguatkan untuk penelitian kita selanjutnya begitu. Nah, itu ya. 2 ID sudah saya share di chat Zoom. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau Saya Bu ditanyakan? boleh. Silahkan Pak Alfian. Kalau simple aja cara men-save ini page viewernya. Enggak ditampilkan. Eh, ini cara cara save-nya ada dua ininya. Maaf, Nah, Bapak ambil yang di bawah saja nggak apa-apa. Yang network file. Nah, silahkan disimpan. Yang pasti bentuknya CSV ya Pak ya. TXT-nya nanti pilih jadi CSV. Ya, oke. Nah, silahkan di ini nama filenya apa begitu.
Oke, terus apa lagi Pak Alfian? Bapak izin masih di mute ya suaranya. Kalau saya Halo, tutup, yang kelihatan sister ya Pak. lagi ke sister. Mana tadi tuh? Oh iya, pas viewernya mah itu udah di close gitu Pak. Ini saya menjalankan fast viewer harus eh, run lagi Bu dari ininya ya. Betul, betul. Dia ibaratnya nggak nempel di desktop tidak gitu kan. Jadi mesti dipanggil. Nanti dipanggil. Iya, saya kira dia kemarin kayaknya saya kira sudah install kemarin kok hilang, harus di run lagi. Oh, ternyata pas di run Betul. langsung Mm-mm. muncul. Oh, jadi opennya langsung gitu Bu ya. Betul. Eh, Jadi coba Sudah simpan satu ya. di komen tadi ya. Itu tadi Pak. Coba satu tadi ya. Wah, ini harus mapnya juga ya. Nah, coba silahkan. Kalau saya sih, kalau memanggil, saya jarang memanggil Pak. Kalau saya lebih ininya mengcreate dari awal. Nah, kalau yang tadi Oh, kenapa disimpannya dalam bentuk CSV, itu nanti untuk kepakainya pada saat kita menganalisis data Pak. Gitu. Jadi misal nih filenya tadi coba dibuka file CSV ya, saya contohkan. Jangan buka kira di sini, tapi bukanya di folder Bapak. Nggak usah masuk di Postman. oh yang tadi ya. Ya, betul. Yang Nah, coba dicoba di, tadi, coba satu dokumen tadi Bu ya. betul. Ini tadi berdasarkan klaster ya. Nah, oke. Eh, ini Bu mau dibuka Sebentar. file yang yang masih masih database-nya itu Bu ya. Coba diulang Pak. Ini kan sebenarnya data klaster ya. Atau ini masih Iya, berputar kan? Kok, maksudnya kok isinya ini gitu. iya. Oke, coba diulang di post viewer ya Pak izin. Oke, mulai dari Oke. awal. Heeh. Oke, sudah lancar ya. Alhamdulillah. Kadang saya sudah save, eh, saya pindahkan folder, pas dipindah ke folder lain dia tidak mau terbaca, jadi saya harus Hmm. di download yang ini. Betul, ibaratnya untuk mudah juga memanggil, terkadang ya taruh di depan-depan dulu kan, Kak. Nanti baru dimasukin lagi ke dalam gitu ya. Nah, itu co-occurrence. Nah, nah, yang ini Bapak udah cross-check kan? Adakah kata kunci yang sama? Oh, belum belum. Hmm. Nanti kalau Itu tadi. misalnya ada kata kunci yang sama, pakai yang kemarin ya Pak, membersihkannya pakai TXT kemarin. Iya, Nah, oke, coba diklik simpan dulu Pak. Saya cuma mau mencontohkan dulu ya. Simpan. save. Oke, coba dua-duanya berarti ya Pak. Silahkan. Nah, terus dipilih filenya tadi jenisnya adalah CSV dua-duanya ya. Oh, oh, coba tiga lah. Saya harus simpan ke ini lagi ya. Itu tidak boleh sama apa ya nama filenya. Sebaiknya dibedakan. Nah.
Coba. Atau kalau mau tetap tiga, yang satunya tadi kan net, ya satunya kan network. Gitu. Tapi soalnya sama-sama tipe CSV. Saya bedakan saja deh. Oke, ini Bu ya. Nah, coba dibuka tadi Pak, file yang 3A coba. File 3A dicoba, dibuka, terus yang coba 3 juga. Ini ya, coba Oke. 3A. Ini Nah, terus yang coba 3, aja begini Bu. oh, oke, nah berarti, nah ini kan belum teratur ya susunannya yang ini. Nah, Bapak pindah dulu di convert aja secara online, CSV to Excel. Oh, Oke, convert online, CSV to Excel. ini ada agak terhalang ini. Terhalang. Coba, coba apa tadi ya? Coba 3 atau coba Coba 3A 3 ya? Pak. Yang Coba coba 3 ya? 3. Dan ya. Saya coba download. Yang ini Bu ya? Kan, ya. Nah, ini kan sudah enak dilihat ya, Pak. Nah, eh, ini cara kita untuk melihat per cluster ya. Nah, coba di enable editing dulu, Pak. Nah, terus yang cluster, kolom E itu di block. Nah, terus nih di sort, diurutkan ya dari terkecil ke terbesar. Nah, nah di sini kan Bapak Ibu ya bisa lihat, oh di cluster satu ini mana aja nih yang mau saya bahas begitu ya. Nah, ini Oh kan ini. ada, ini dia urut abjad ya. Nah, Iya. tinggal dilihat gitu ya dari yang ada ini nanti ambil 10 misalnya yang memang apakah memiliki yang kekuatannya besar gitu ya, strength-nya ataukah yang Bapak Ibu mudah untuk ibaratnya membahasakan gitu ya, membahas menjadi satu alur cerita. Nah, itu juga silakan. Itu kira-kira yang mana. Nanti di klaster 2 juga begitu. Ini kan sudah disusun berdasarkan klaster ya. Hmm. Ya Bu. Nah, jadi ngambil Hmm. pembahasannya, susunannya dari sini tadi. Dari tadi ya, file map ya seperti itu. Yang disimpan dari host viewer. Begitu Pak Alfian dan juga Bapak Ibu. Oh iya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain. Ibu, Nah, silahkan Bu Dina. ya Ibu izin Bu, saya mau tanya untuk yang dari jurnal Ibu, yang ini Bu, izin share ya Bu ya. Oke, silahkan. Nah, yang ini, yang ini bisa tahu kuartil berapa dan SJR-nya ini dari mana ya Bu ya? Oke. Nah, ini kan yang punya Gati ini kan kita Mm-mm. lihat ya, dia di coba Ibu apa kontrol F. Nah, kita ke anu kan nanti larinya ke referensi ya. Nah, Gati, tadi namanya Gati ya Bu ya. Nah, coba Ibu ketikkan di kontrol F-nya itu Gati. Ya, terus
Itu tanda panah yang next-nya coba diklik lagi atau di enter juga bisa. Nah, ya itu. Nah, oke, ini kan karena anu ya, style apa referensinya begini. Nah, ini kan ada nama jurnalnya ya, Bu ya. Jurnal Clean Production. Nah, ini kita copy paste bisa di Scopus, bisa di SJR. Jadi ibaratnya kita mencarinya manual, Ibu. Kita pastekan nama jurnalnya, apakah tadi di Skimago ataupun di Scopus.com. Nah, nanti kan ketahuan tuh ya dia kuartilnya berapa, SJR-nya berapa. Seperti biasa Ibu mencari jurnal begitu. Jadi sifatnya manual. Begitu, Bu Dina. Oh, baik Bu, berarti memang tidak bisa dilihat dari fast viewer ya Bu ya. Memang harus Betul, manual ya. betul. Oke, Nah, oke. ini nanti kalau misalnya mau ditambahkan publisher juga boleh gitu ya. Jadi kan ini bisa apa memberikan gambaran ke kita bahwa oh artikel-artikel yang ternyata banyak disitasi itu adalah artikel yang banyak diterbitkan di Q1 gitu ya. Nah, Hmm. terus kalau misalnya kita lihat publishernya, nanti kan dari publisher itu akan kelihatan apakah dia dari Elsevier, apakah dari Wiley, dari Taylor and Francis dan seterusnya. Nah, kita lihat nanti yang dominannya yang mana. Nah, maka kan akan dapatnya gitu suatu teori, oh bahwa artikel yang banyak disitasi itu kalau publikasi apa publishernya dari bla bla bla. Nah, begitu. Kalau publisher tadi kan sebenarnya kita bisa bisa ambil dari fast viewer ya Bu ya, atau dari yang pas awal banget Scopus kita searching itu bisa ya Bu ya. Betul bisa. Baik, baik. Bu, kalau yang ini Bu, yang finding ini, apakah berarti kita misalnya nih ada 10 jurnal yang dibahas, berarti kita harus baca detail satu persatu dulu untuk bisa dapat findingnya ini Bu. Ini saya ambilnya dari abstrak, Ibu. Oh, oke, finding dari abstrak aja, singkat aja. Iya, betul. Bu, sama kalau yang saya lihat ini kan di tengah-tengah itu banyak banget sitasi-sitasi dari jurnal-jurnal yang ada gitu, Bu. Nah, ini Mm-mm. berarti memang di bibliometrik ini juga sama seperti yang lain ya harus dibaca detail satu persatu atau nanti ada cara khususnya, Bu. Oke, kemarin ada sempat saya contohkan. Coba misalnya Ibu buka file CSV yang sudah ini, datanya apa dokumennya sudah di limit, yang ibaratnya sudah Yang versi akhir. oke. Kemarin ada saya sampaikan kan bahwa CSV yang akan kita analisis lebih lanjut itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai sumber rujukan gitu ya atau sumber referensi. Nah, coba izin Ibu share ulang ya. Coba di share screen. Nah, Jadi, oke. Nah, misal ya Bu ya, mm, eh, ini kan ada auto. Nah, kalau mau memudahkan, ini biasa saya copy dulu ke ke sheet yang lain atau file baru gitu. Jadi cukup ada nama author, ada isi abstrak, dan juga judul. Nah, tiga itu aja. yang ini Bu, ini kan Nah, saya yang ini boleh. Nah, coba Ibu kopikan sheetnya ah, ke sheet baru gitu ya. oke. Jadi cukup nama penulis, nanti judul sama isi abstrak. Nama penulis, kemudian Judul artikel sama isi abstrak. title sama abstrak. Earphone. Ini enggak ya berarti. Heeh. Resource title. Ini enggak. Sampai O tuh kayaknya, Bu. Oh, oke. Udah hafal ya, Bu. Ini D-nya delete. CD delete. Ya. Nah, D sampai seterusnya juga delete. Oke. Oke. Nah, kan tersisa nih cuma. Oke, tuliskan dulu biar nggak banyak. Soalnya terkadang kalau yang banyak dilihat tuh pusing. Iya, betul. Oke. Nah, sip. Oke, cobalah Ibu Next. contohkan hasil visualisasi yang co-occurrence coba. Bisa ya. Yang gimana, Bu? Fast viewer. Yang hasil apa? Co-occurrence yang Oke. punya Ibu. Nah, tadi Saya kan ada tadi ya, yang ini kah? Oke.
Nah, Ya, misalnya nih coba diperbesar izin Ibu. Ini kan Ibu taruh kursornya di mana nih? Ini umum secara umum ya. Nah, iya. misal nih mau membahas eh, corporate entrepreneurship misalnya dengan Misalnya dengan bisnis performance gitu, Bu. coba di Mm, Excel-nya tadi Ibu cari bisnis performance gitu. Nah, oke di sini ada nggak muncul? Nah, ada ya. Tapi ini di title, Bu. Oh, yang sama Oke. sih, di Di abstrak abstrak itu. di abstraknya ada tidak? Di abstrak ada. Nah, lihat temuannya. Biasa saya gitu. Oh, Oh, berarti topik misalnya tadi terkait dengan corporate entrepreneurship yang dikaitkan misalnya dengan bisnis performance. Nah, ini saya diteliti oleh siapa dengan hasil temuannya adalah ini. oke. Intinya bahwa CSP atau Excel yang kita dapatkan ini Mm-mm. sebenarnya bisa kita gunakan sebagai sumber rujukan begitu. Oke. Iya, Bu, izin. Kalau kemarin kan saya bahasnya corporate entrepreneurship, kemudian dan performance gitu. Nah, kebetulan kemarin di co-occurrence saya dapatnya klaster 1 sampai 5 ini ada Mm-mm. beberapa performance di masing-masing klaster. Jadi seperti ini ada industrial, kemudian ini ada performance-nya aja, ini ada bisnis performance gitu. Nah, ini berarti eh, saya better bahas satu persatu. Misalnya hubungannya corporate entrepreneur dengan ini, kemudian jurnalnya apa Betul. gitu ya, Bu. Betul. Oke, oke. Siap, siap. Ibu izin boleh satu lagi, Bu. Ya. Untuk jurnal yang ini jurnal yang beda lagi dari Ibu juga yang kemarin sempat di-share ya. Nah, ini eh, ini dari co-occurrence ya, Bu ya. Tapi Iya. apakah memang bentukannya memang memang bisa clustering eh, per warna begini, Bu, atau memang diatur? Karena kan kalau di tempat saya tadi, saya clusteringnya ketika mau saya biasanya kan ada yang jurnal yang di-linkerin ini cluster ini, kemudian cluster ini. Nah, Mm. itu kan eh, susah gitu. Nah, kalau di ibu ini kan memang sudah mendekati gini. Apakah ini diatur atau memang asli dari fast viewernya memang seperti ini, Bu? Nah, itu Bu. Asli. Ya, karena kebetulan ya datanya seperti itu. Ntar saya contohkan cara saya lupa ntar ya Bu ya. Nah sebenarnya punya kita itu kalau misalnya agak tersebar gitu ya. Kalau ini kan kebetulan dia agak ngumpul ya. Jadi kan mudah. Nah tapi kalau misalnya agak menyebar itu bisa kita tambahkan lingkaran. Ntar ya saya lupa itu di artikel yang mana. Sebentar ya Bu. Iya. Ya sebentar saya cari dulu.
Oke. Intinya seperti ini ya, Bu. Saya lupa saya taruh artikel yang mana. Iya. Tapi sebagai contoh begini. Mana tadi? Eh, maksudnya begini. Intinya kita ada nambahin buletin-buletin gitu ya. Nah, ini kan nanti bisa Ibu edit ya. Mau di PPT boleh dan seterusnya. Gitu. Nih, ini misalnya kalau yang overlay ya. Overlay kan kita mau memunculkan nih yang warna kuning ya. Biar terbaca jelas misalnya oleh editor. Nah, ini bisa ditambahin nih. Buletin-buletin gini kan. Yang menunjukkan, oh ini yang terbaru gitu ya. Nah, Mm. yang ini kemarin seperti ini, tapi ada saya lupa di artikel yang mana. Nah, itu saya ini kan per apa? Dia agak mencar, jadi saya tambahkan bulatannya pewarna. Nanti kalau dapat lagi saya tunjukkan ya, Bu ya. Iya. Intinya pokoknya apa? Kita buat ini nih semenarik mungkin ya, termasuk misalnya kayak tabel apa? Bukan tabel, termasuk halnya diagram gitu ya. Nah, diagramnya seperti ini kan, mangga mau batang, mau apa tuh silahkan ya. Ibaratnya menarik gitu ya untuk kemudian dilihat. Nah, ini kan sudah mulai berubah, oh tiap batang beda warna gitu ya. Nah, itu silahkan. Jadi tidak monoton dia satu warna kan begitu. Kalau kita defaultnya di Excel, kan kalau misalnya merah-merah semua, biru-biru gitu ya. Nah, itu silahkan diatur gitu ya. Atau menggunakan pattern atau pola ya. Nah, silahkan gitu. Jadi ini mah tergantung Bapak Ibu ya. Ibaratnya seperti itu. Baik, Bu. Oke. Satu lagi, boleh ya, Bu ya? Ya, silahkan. Dan masih bingung yang ini, Bu. Yang melanjutkan yang tadi sih, yang di jurnal yang sama. Ini Hmm, kan sebetulnya eh co-occurrence juga ya, Bu ya, hasil dari co-occurrence. Kemudian apa bedanya dengan yang ini gitu, Bu? Ini eh kejadiannya fosfornya jadi beda gitu. oke. Nah, izin. Nah, kalau ini kan, oke, ini kan gambar 6 nih, co-occurrence untuk secara umum, Ibu. Nah, kalau yang tadi itu hanya melibatkan beberapa, coba, izin. Nah, kalau ini kan, kalau tadi co-occurrence ya, Bu, ya. Nah, kalau ini analisis kita beda lagi, co-citation, begitu. Tapi yang saya contohkan kan Bapak Ibu cukup dua saja, co-authorship dan juga co-occurrence, begitu. Nanti kalau sudah Bapak Ibu advance gitu ya, intermediate, mangga. Kalau mau coba yang co-citation juga silahkan. Tapi sebetulnya konsepnya sama kayak Sama, tadi. Iya. betul. Kalau co-citation itu berarti citasinya dilakukan oleh dua jurnal yang bersamaan gitu Kak, Bu? Ya, Atau nah kalau oke baik. Nah, kalau co-citation namanya saja co-citation gitu ya, berarti kan di sini dia melihat bahwa dari 58 jurnal itu bagaimana citasinya begitu ya. Kemudian bagaimana pola keterhubungannya, apakah ada kaitan antara jurnal yang satu gitu ya dengan yang lainnya begitu. oke, oke. Baik, Bu. Oke. Makasih Saya banyak. coba, nggih sama-sama. Yang pasti Bapak Ibu, karena ini kan kita baru mengenal ya, makanya saya sampaikan adalah yang beginner dulu. Jadi kita sifatnya yang dasar dulu begitu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa menyusun manuskripnya dalam waktu 8 pertemuan ini, Bapak Ibu kan nanti sudah punya tuh resepnya ya. Nah, itu nanti baru silahkan kalau mau nanti belajar expandnya, ibaratnya yang intermediate dan seterusnya begitu. Nah, oke, ini ada saya dapatkan tadi ya Bu ya. Ini terbitnya di Q2. Sebentar Bapak Ibu. Ini yang tadi visualisasi klaster ya. Tapi ditambahkan ini aja mah pemanisnya saja. Nah, nih. Oke, sebentar. Ya, Nah, nih. Jadi saya tambahkan bulatan-bulatannya. Gitu. Oh, yang ini klaster biru, yang ini merah. Karena kan agak sedikit bercampur nih yang di bagian tengah ya.
oh ini klaster kuning, dan seterusnya. Ini mas saya ngeditnya di PowerPoint saja, begitu. Oke, oke. Ini masih apa dasar begitu Bapak Ibu. Tapi kalau mau kayak gini silahkan, kalau mau apa adanya juga silahkan ya, nggak masalah Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya, bisa metode ataupun yang lainnya silakan. Ya Bu, eh, saya mau nanya di Iya, metode tadi, maaf silakan. tidak buka kamera. Iya. Eh, saya lihat di manuskripnya apa di ya yang Ibu kasih itu satunya metodenya tidak punya sepertinya tidak punya referensi dan kalau yang satunya kok kayak ada referensinya banyak gitu. Jadi sebenarnya apakah memang harus ada referensinya khusus atau bisa juga tidak? Apa perbedaan itu yang satunya punya referensi dengan satunya hanya dijelaskan begitu saja? Ya, makasih. Oke, baik. Semuanya pakai referensi ya Pak ya, tapi memang apa tadi yang pasti Bapak Ibu saya menulis ini berdasarkan pada tujuannya, maksudnya apakah ke proceeding ataukah ke jurnal, karena kan kalau di proceeding dia terbatas oleh jumlah halaman kan begitu. Dan ibaratnya memang tadi ada beberapa yang contoh itu kan ada yang menggunakan sitasi, ada yang tidak ya Pak ya. Nah, tapi kalau untuk kedepannya Bapak Ibu silahkan menggunakan sitasi begitu, terutama dalam hal ini stepnya gitu ya. Oh, step yang digunakan dalam analisis bibliometrik ini menggunakan apa? Oh, Bapak Ibu mengacu pada punyanya siapa? Nah, itu sebaiknya ditambahkan begitu. Makasih. Jadi sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bu Misbah mau tanya, kalau misalnya saya menemukan apa namanya hasilnya itu lingkarannya besarnya hampir sama semua, itu bagaimana ya Bu memilihnya? Oke, bisa ditampilkan Ibu? Kebetulan ini saya lagi pakai HP di jalan, tapi mungkin Oke, baik. besok hari Oke. Senin, Heeh. hari Senin saya Kok, tampilkan. Jadi ya, bingung milih, hampir semuanya sama lingkarannya gitu besarnya. oke. Nah, kalau Begitu saya misal, lihat, oke, begitu kalau saya lihat di misalnya, Excel. Oh, itu heeh, rata-rata 70 antara 70 sama 76 hampir semuanya seperti itu gitu, Bu. oke, Memilihnya gimana, Bu? oke, baik. Itu tuh kan maksudnya visualisasi keokurannya sudah ada ya Bu ya, Iya, visualisasi sudah. networknya. Tapi Iya, ibaratnya yang mau dibahas yang mana kan begitu, karena iya bulatannya tuh betul. ukurannya sama besar, hampir sama besar. Nah, Iya betul. kembali lagi, apakah yang mau Ibu nanti analisis adalah yang jumlah apa yang bulatannya besar-besar? Dalam hal ini kan berarti dia punya kekuatan yang kuat ya. Ibaratnya masing-masing itu bisa jadi kata kuncinya sering muncul secara bersamaan. Nah, ataukah Ibu mau melihat tadi kan bisa juga seperti yang saya sampaikan, mungkin dipilih beberapa kata kunci yang ibaratnya ketika itu dibahas bisa menjadi satu arah begitu. Ibaratnya mudah Ibu untuk membahasakan. Nah, itu juga bisa seperti itu Ibu. Baik, artinya tidak tidak mesti harus yang lingkarannya besar-besar saja yang kita bahas ya, Bu ya. Jadi tergantung Ini arahnya tulisan kita mau kemana, kita boleh memilih. betul betul. Nah, Baik, Bu, sama terima kasih. ini Ah ya, sama-sama. apalagi Bu? Ya, Gimana? enggak, sama ini ketika misalnya tadi ya tampil hasil visualisasi co-occurrence ya Bapak Ibu. Itu kan cuma satu gambar besar. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu kan mau memecah-mecah menjadi beberapa gambar ya, seperti tampilan di artikel saya itu juga boleh. Oh, saya pengen nih kalau misalnya kata kuncinya terkait ini. Nah, dia terkait nanti dengan apa itu silahkan ya. Jadi kan Bapak Ibu tinggal capture gitu ya tampilan-tampilan yang ada itu juga boleh sehingga nanti kan ada beberapa visualisasi yang ditampilkan. Jadi pada intinya Bapak Ibu
hasil yang kita tampilkan itu tergantung dari rumusan masalah Bapak Ibu. Nah, tergantung juga kan dari eh, Bapak Ibu nanti mau mengarahkan ini kemana begitu. Kan Bapak Ibu pasti sudah punya gambaran gitu ya. Oh, saya nanti mau mengarahkannya ke sini, ke sini, ke sini. Oh, berarti perlukah visualisasi accuracy ini saya pecah-pecah? Nah, itu juga tergantung dari Bapak Ibu begitu. Mau dalam satu gambar besar saja secara utuh silahkan. Tapi kalau mau dipecah-pecah menjadi beberapa bagian juga disilahkan gitu ya. Karena yang lebih tahu itu adalah Bapak Ibu. Oke, silahkan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Bu, kalau nggak ada yang bertanya, boleh bertanya nggak Bu? Kalau di rumah Scopus Silakan. itu sebetulnya kalau misalnya terus terang saya kan belum pernah tulis jurnal sama sekali, Bu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya hasil bibliometrik, kemudian tadi ngikutin yang dari metode yang sekarang diajarkan gitu, eh, ada kemungkinan kan istilahnya kurang halus gitu ya Bu ya untuk masuk ke jurnal gitu. Di rumah Scopus itu di apa ada jasa atau eh, apa ya pelatihan yang benar-benar untuk ngerapihin jurnal berdasarkan dari si publishernya itu enggak ya Bu ya? Oke, baik. Nah, kalau itu Bu yang bisa menjawab mah Mas Wildan nih dari Saya tim sempat manajemen. WA, betul saya sempat WA soalnya belum dibales-bales Bu. Jadi Oke. barangkali bisa bisa dapat pencerahan dari sini gitu. Mangga nanti dikontak Mas Wildan karena beliau dari tim manajemen Rumah Scopus langsung gitu ya. Kalau saya kan ibaratnya pengisi ya Bu ya. Siap, Begitu. nanti saya WA lagi deh. Iya, siap. Saya tahu Mas Wildannya lagi sibuk ya Bu ya. Di chat aja Bu. Oke, siap Bu. Iya. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah ada lagi? Saya berharap metode Bapak Ibu sudah clear, hasil sudah clear, pembahasan untuk interpretasi juga sudah, sehingga nanti tinggal ditambahkan dengan referensi yang relevan seperti itu. Nah, tinggal nanti kan di pertemuan dua terakhir adalah terkait introduction begitu dan finishing akhir. Jadi selesai ibaratnya manuskrip analisis bibliometrik dari punya Bapak Ibu begitu. Silakan, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Misbah, punten. Nggih, Bertanya. nggih. Untuk referensi apakah diambil dari apa yang kita ambil di Scopus ya dari hasil penambangan data atau bagaimana? Atau boleh ngambil referensi yang di luar itu sangat dimungkinkan atau tidak? Bisa dari yang CSP yang kita tambang data boleh. Kalau saya lebih banyak seperti itu dari yang sudah ada. Kecuali misalnya ada yang saya tidak dapatkan dari situ, baru saya ambil dari luar, Ibu. Jadi mau dari dalam boleh, dari yang CSP, mau di luar CSP juga boleh. Intinya bahwa apa referensi yang kita gunakan mesti dikutip gitu ya di dalam isi artikelnya begitu. Jadi lebih banyak barangkali ya yang dari CSV ya. Betul, karena kan dia sudah tersaring ya, Bu ya. Dan ibaratnya pasti kata kunci itu ada di dalam abstraknya sekian apa puluh dokumen itu atau ratus dokumen itu begitu. Iya, baik, terima kasih. Tinggi sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Izin bertanya, Bu Misbah. Silakan Bu Fi. Ini balik ke belakang lagi, Bu, materi minggu sebelum pertemuan sebelumnya. Tinggi. Kalau saya waktu penambangan data menggunakan kata persamaan katanya gitu. Ada dua pakai or gitu ya. Tinggi. Terus nanti dua kata lagi persamaan lagi gitu. Mm-mm. Nanti pada saat
muncul kan nanti pada saat kita buka ininya ada apa namanya di ininya ada sama dua eh, kata yang sama gitu ya. Itu nanti Mm-mm. kita satukan dulu pakai tadi kemarin itu penyatuan kata yang sama dulu atau enggak? Atau tuh pakai dua-dua dipakai? Gimana, Bu? Iya, kita satukan aja Bu, dibersihkan kan, biar nggak double. Jadi kalau dia nanti disatukan pada saat proses visualisasi itu kan bulatannya dia akan tambah besar begitu. Oh gitu. Jadi sebaiknya disatukan gitu ya. Betul. Nah, kalau seandainya Bu, pertanyaan lagi, kalau seandainya kita tidak pakai persamaannya, cukup Mm-mm. satu kata aja gitu. Heeh. Hasilnya memang sudah di atas 50 gitu. Baiknya Heeh. pakai persamaannya atau tidak, Bu? Karena itu paling sering digunakan di artikel itu biasanya dua kata yang sama itu sering muncul gitu. Oke. Nah, kalau saya biasa menggunakan sinonim kata atau or itu kalau referensinya atau apa? Kalau dokumennya itu saya temukan sedikit begitu. Maka saya gunakan tadi ya bantuannya menggunakan or atau sinonim kata. Tapi ketika misalnya saya menggunakan satu kata kunci itu sudah banyak referensi yang diperoleh, ya sudah, akhirnya saya cukup pakai satu itu saja tanpa menggunakan sinonim atau or begitu. Sama halnya misal nih kan scientific literasi gitu ya. Ada juga yang bilang science literasi, begitu. Tapi kalau misalnya saya pakai scientific literasi saja sudah cukup gitu ya, banyak dokumen yang diperoleh, ya sudah saya pakai itu saja. Kecuali hasilnya sedikit dokumen yang diperoleh, nah baru saya tuliskan scientific literasi or science literasi begitu. Baik, Bu Mistah, makasih. Ini sama-sama Ibu. Bu Mismah, punten nyambung satu lagi yang tentang referensi. Nah, Nggih. kan tadi filenya kan sudah dalam bentuk CSV. Apakah Hmm. itu bisa langsung diekspor ke Mendeley atau bagaimana? Atau dalam bentuk RIS atau bagaimana? Oke, kalau misalnya mau mengekspor itu pada saat ini di Scopus.com kan kalau kemarin kita ekspornya dalam bentuk CSV. Nah, Ya, ya Ibu pilih nanti save as-nya dalam ekspornya dalam bentuk RIS begitu. Jadi oke. nanti bisa langsung dimasukkan ke Mendeley begitu. Oh, jadi dua langkah ya untuk ke Betul. pas waktu apa namanya ekspor Analisisnya datanya pakai ya CSV, analisis. untuk yang di Mendeley-nya Ibu pakai RIS begitu. Ya, baik, makasih. Sama-sama Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada Bu. Iya, silahkan. Eh, saya lihat jurnal Ibu yang biometrik ya, yang Ibu kirim kemarin. Oke. Eh, ada berapa kutipan yang Ibu eh, buat ya dari latar belakang, kemudian metodologi dan selanjutnya. Bisa nggak Ibu ajari kutipan merangkai kata itu yang nanti dicek dia tidak kena plagiasme gitu. Hmm. Bagaimana sih supaya lebih nyaman? Karena saya lihat beberapa narasi paragraf itu banyak kutipan itu. Bisa nggak Oke. ada gitu? Oke, nah itu mungkin akan saya contohkan nanti pada saat di bagian introduction ya Pak ya, karena kan kutipan itu terkadang banyaknya di introduction ya, ataupun karena kalau di pembahasan itu kan nanti lebih banyak spesifik ya, tergantung kata kunci yang digunakan. Nah, kalau di introduction itu saya banyak melakukan kutipan karena apa? Kalau misalnya dia maknanya sama, Bapak, misalnya ini ada 3 referensi ya, maknanya sama, itu kan bisa kita gabung begitu. Banyak kemudian ditemukan misalnya 1 sampai 3, atau bahkan 1 sampai 4, atau 1 sampai 5, karena tadi makna dari 5 sumber rujukan yang saya ambil itu sama, begitu Bapak. Nah, nanti insya Allah contohnya pada saat nanti penyusunan introduction begitu. Begitu Bapak. Ya nanti mungkin lebih contoh lebih konkretnya nanti kan Bu. Iya. Iya, betul. Dan memang itu mesti kita beberapa kali poles ya, Bapak Ibu, karena kan bisa jadi pada saat nanti kita sudah, walaupun misalnya nih kita sudah finishing ya manuskripnya, ketika dicek similarity, siapa tahu ya, oh hasil similarity-nya tinggi nih, karena tergantung jurnal ya. Walaupun secara umum kan 20%, tapi pernah saya submit itu saya lupa di jurnal yang mana,
itu malah dia mintanya maksimal hanya 10% saja. Begitu. Akhirnya apa? Mau tidak mau kan kita lakukan paraphrase lagi. Begitu. Habis itu juga biasa saya baca lagi nih, ada nggak yang bisa digabung gitu ya, maknanya sama. Kalau ada ya sudah, saya ini apa saya merger begitu. Jadi tidak terlepas juga dari berapa sih persentase similarity gitu ya yang dikehendaki oleh jurnal target begitu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mas Wildan. Oke. Ada lagi kah Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau Boleh didiskusikan? Bu, lagi deh Bu saya Bu. Silakan. Kan tadi Ibu mencontohkan 3 artikel Ibu ya. Terus bentuk tulisannya juga beda-beda, gambarnya juga beda-beda yang ditampilkan. Nah itu ada nggak ketentuan khusus atau format khusus kalau kita mau menulisnya di dalam bentuk bibliometrik ini? Karena tadi ada yang apa namanya caranya juga flowchartnya juga berbeda, gitu. mengolah datanya juga berbeda, itu ada format khususnya atau bebas terserah kita yang mau ditulisnya. Misalkan saya nggak mau nulis kota tapi nulisnya langsung yang lainnya gitu, misalkan seperti itu. Mohon arahannya Bu. Oke, baik Bu Heni. Nah, terkait dengan visualisasi ya Bapak Ibu, itu tidak ada ibaratnya saklek yang harus begini-begini. Nah, kalau saya kenapa kemudian berbeda-beda gitu ya, agar ini tidak monoton. Karena kan saya biasa punya target Bapak Ibu, setiap tahun saya berapa sih artikel yang harus saya tulis gitu ya, baik di proceeding atau di jurnal. Nah, itu kan agar dia tidak sama penyajiannya, makanya akhirnya kemudian saya bedakan gitu. Misal berdasarkan negara. Yang pertama saya menggunakan post viewer. Yang kedua saya pakai data yang ada di Excel, tapi menggunakan apa map ya, map peta dunia begitu. Atau nanti misalnya saya menggunakan yang kotak atau apa begitu. Intinya semuanya saya bedakan agar artikel yang satu dengan artikel yang lain itu tidak saklek sama persis begitu Bapak Ibu penyajiannya. Jadi ini saja inovasi begitu mah, kreativitas begitu Bu Heni. Walaupun cara yang kita lakukan dari semuanya sama ya Bu ya. Kan langkah-langkahnya Betul, seperti yang kita sudah lakukan dari pertemuan kemarin itu ya Bu ya. Tapi betul, penggambaran flowchartnya boleh berbeda ya Bu. betul sekali. Oke, Gitu. baik. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, sama halnya seperti jumlah publikasi kan. Oh, misalnya pakai diagram batang. Oh, nanti misalnya pakai yang titik gitu ya, dan seterusnya. Intinya mah agar tidak sama saja. Begitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi Bu, Silahkan Bu Fi. eh, biasanya Bu yang disajikan di bibliometrik ini biasa terkait apa aja Bu ya? Apakah memang harus nyambung dari pertanyaan Ibu yang pertama tadi? Tadi kan masa penyajian datanya. Sekarang yang kita Hmm. bahas, apa yang kita bahas itu apakah eh, kita menentukan pengennya apa? Misalnya gini, kita lihat dari jenis negaranya, kemudian kita lihat dari jenis citasinya, kemudian kita lihat dari apa namanya publishernya tadi gitu ya. Nah, apakah ada nggak ketentuannya yang harus dibahas di bibliometrik itu adalah terkait A, B, C, D, E gitu. Ada nggak yang paling umum yang biasa disajikan gitu? Oke, baik. Sebentar ya Bu ya, sambil ada yang mau saya tampilkan.
Nah, kalau terkait pakemnya gitu ya, apakah harus yang seperti apa? Itu sebenarnya nggak ada, Bu ya. Intinya mah terkadang begini, kalau misalnya kita mau analisis bibliometrik gitu ya. Nah, kemudian kita topiknya tentang ini, apa begitu ya, tentang literasi digital. Nah, itu biasa juga terkadang saya akan meng-cross-check dulu nih di Scopus gitu ya, ataupun di Google Scholar, ada nggak yang sudah ada artikel sejenis gitu ya. Oh, kalau ternyata ada artikel sejenis yang ada terkait itu, nah saya lihat, oh dia pembahasannya sudah sampai mana, gitu. Oh, kalau dia misalnya membahas 5 pertanyaan penelitian, oh berarti kalau kita pengen dengan apa topik yang sama, gitu ya, kata kunci yang sama literasi digital, berarti kan kita harus lebih daripada itu, gitu ya. Karena pasti editor jurnal pun juga akan membandingkan dengan hasil yang sama. Oh, ini sudah ada nih penelitian yang sejenis. Maka apa bedanya penelitian yang kita lakukan gitu ya dengan yang sudah ada? Otomatis misalnya apakah tadi lebih didetailkan gitu ya dari segi hasil dan pembahasannya sehingga itu kan berpengaruh pada pertanyaan penelitian yang kita rumuskan begitu. Nah, di sini juga saya contohkan kalau ini juga jurnal. Nah, sama ya, biasa diawali kebanyakan seperti itu ya. Nah, diawali dengan tahun publikasi gitu ya. Kemudian sitasi, kemudian nama penulis berdasarkan sitasinya, kemudian juga jurnal ya, top 10 sources. Dalam hal ini adalah berapa banyak 10 jurnal teratas mana saja sih yang banyak peneliti pada topik itu. Dan Bapak Ibu kalau mau pakai word cloud juga silahkan ya. Ini mah kreativitas gitu ya tambahan. Gitu. Nah, mau yang seperti ini juga boleh, network visualization-nya. Ini kolaborasi gitu ya untuk para penulisnya, yang juga di post viewer juga ada. Nanti silakan, nanti pembahasannya eh, disesuaikan gitu ya dengan rumusan masalah yang ada. Nah, Bapak Ibu juga bisa seperti ini, dibuatkan begitu ya. Pembahasannya itu nanti mau diarahkan kemana. Misalnya ini adalah AR, augmented reality-nya pada physics learning. Oh, dia mau membahas tentang tantangannya, membahas tentang opportunity-nya, membahas tentang efektivitasnya, kemudian untuk future research-nya seperti apa. Nah, ini kan nanti menjadi apa panduan gitu ya nanti dalam melakukan pembahasan lebih lanjut. Nah, itu juga silahkan. Intinya Bapak Ibu mau yang seperti apa, silahkan nanti ya dirujuk 1, 2, 3 artikel gitu ya yang terbit di jurnal Scopus. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu lakukan ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi begitu. Begitu Ibu. Jadi intinya apa namanya masalah topik yang kita bahas apa di artikel itu kita lihat dulu artikel sebelumnya gitu Bu ya. Kalau memang Ya, ada, berarti kita lebih bebas gitu ya. Tapi kalau betul, tidak ada, tentu kita harus mencari pembedanya apa gitu ya. betul, betul. Tapi kalau misalnya kita pengen fokus, kalau saya sih bisa juga terkadang begini. Udah saya tulis dulu sebanyak rumusan masalah yang ada, biasa saya detailkan kan mungkin sampai 8 gitu ya. Ya udah, berarti saya selesaiin aja dulu tuh. Nah, nanti baru saya lihat, saya ini mau kemana gitu ya. Mau ke jurnal atau mau ke yang lain. Nah, nanti kan ada batasan halaman tuh ya, Bu ya. Kalau ternyata dia dibatasi halaman, ya udah berarti kan ada tuh beberapa pertanyaan yang akhirnya saya delete. Nah, maka kalau ada yang saya delete itu bisa yang memunculkan lagi jadi artikel kedua gitu. Jadi intinya mah jalan A, jalan B itu terserah Bapak Ibu. Yang pasti manuskrip bibliometrik ya selesai disusun gitu. Makasih Ibu. Oke, baik. Sama-sama Ibu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk sesi pada malam hari ini. Sepertinya di tempat Mas Wildan ya terkendala jaringan. Jadi tidak ada saya lihat di Zoom ini mungkin terlempar. Jadi langsung saja saya tutup. Semoga pada malam hari ini Bapak Ibu ya bisa menyusun metodenya di manuskrip Bapak Ibu. Hasil jangan lupa tadi di copy paste ya. Tadi kan beberapa sudah ada mengcopy paste baik di Microsoft Word ya atau di PowerPoint itu silahkan begitu. Nah, kemudian hasil interpretasi sudah, insya Allah nanti kita di hari Senin ya Bapak Ibu akan bahas tentang pendahuluan. Jadi harapannya di pertemuan ke-8 sudah selesai
manuskrip bibliometriknya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi aktifnya pada malam hari ini. Selamat beristirahat dan semoga dalam keadaan sehat selalu Bapak Ibu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih Bu Terima kasih Misbah. Bu Ini Misbah. sama-sama Kasih Bapak Ibu. Misbah. Ya.